Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam suasana yang sangat mencekam karena COVID yang rasanya semakin dekat dan ngupengi keluarga kita masing-masing, bahkan keluarga loh. Ini sudah bukan soal provinsi, kabupaten atau kecamatan loh, keluarga. Maka sore hari ini kita mempersembahkan intensi pertama-tama untuk para korban COVID dan keluarga-keluarga kita supaya dilindungi, dibentengi oleh rahmat Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua tokoh yang diceritakan dalam rangkaian firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Musa, dan yang kedua tentu saja Tuhan Yesus. Tokoh Musa sangat karismatik, sangat berwibawa di hadapan umat Israel yang dipimpinnya. Dan kita lihat dalam bacaan pertama, Musa yang berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkali-kali dalam Injil hari ini diceritakan penuh wibawa. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, karismatik, penuh wibawa. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang berkarisma, yang karismatik, yang penuh kewibawaan. Dan itu dicari saudari-saudara oleh para pemimpin yang ingin mengorbit menjadi penguasa. Maka ada kursus kepribadian bagaimana supaya seseorang selalu tampil berkarisma. Ketika saya mencoba untuk googling tentang apa itu karisma atau karismatik, yang kemudian muncul adalah tawaran 9 trik supaya penampilan Anda karismatik. 10 strategi untuk menjadikan pribadi berkarisma, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang menawarkan ake, ya toh, namanya junjung derajat, saya kira ya, dulu terkenal kan. Kalau orang memakai ake itu, batu itu, lalu derajatnya terjunjung dan berwibawa. Bahkan ada isu juga, ada orang yang memakai susu supaya berwibawa, karismatik. 2 catatan. Tentu saja itu tidak yang dimaksud dengan karismatik yang sedang kita perbincangkan. Dan yang kedua, karismatik itu tidak dicari, tetapi diberikan, dilahirkan karena iman. Itu yang saya katakan bahwa Musa dan Tuhan Yesus adalah karismatik. Saudari-saudara, karismatik. Tentu saja karisma, karis, bahasa Yunani ya, artinya pemberian karunia, grace, rahmat, gratis, diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, kepada setiap pribadi ditawarkan, bukan untuk melulu supaya seorang berkarisma dan terhormat. Banyak orang merasa menjadi karismatik dan menjadi berwibawa karena kekuatan kekuasaannya, seorang bupati misalnya, atau karena kekayaannya, seorang juragan yang didapati oleh tetangga kanan kiri dan para karyawannya, seorang yang punya hak untuk mengatur orang dan seterusnya. Bukan itu. Karismatik, wibawa yang dibawa oleh Musa maupun Tuhan Yesus satu hal. Karena apa? Relasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin.
Aku percaya kemenangan sudah dijamin. Aku percaya. Musa dan Yesus menampakkan diri, berrelasi dengan Tuhan dan mengamini firman Tuhan, dan itu disampaikan kepada umat. Mari kita lihat bacaan pertama langsung pada kalimat pertama bagaimana Musa berkata kepada umatnya. Langsung ya, Musa berkata umatnya. Apa yang dikatakan Musa tentang firman Tuhan? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana kepemimpinan Musa adalah mendialogkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, perasaan umat. Kemudian dia naik ke gunung dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian Musa mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan untuk umatnya. Lalu umat menunggu di lapangan yang luas apa yang menjadi firman Tuhan. Lalu Musa turun dan Musa mengatakan sesuatu tentang perjumpaan dengan Tuhan itu. Dan itu juga dilakukan oleh para nabi. Kuncinya wibawa dan karisma adalah ketika seseorang mendasarkan hidupnya, perkataannya, tindakannya pada firman yang menjadi landasan. Firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Amin semuanya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, bahkan bacaan kedua yang dalam kalender liturgi itu ditempelkan untuk melengkapi bacaan pertama dan Injil. Yang berkaitan itu sebenarnya bacaan pertama dan Injil itu satu tema. Tetapi supaya selama 3 tahun setiap pribadi Katolik yang mengikuti Ekaristi itu khatam, pernah membaca hampir seluruh kitab suci, maka disisipkanlah bacaan yang kedua yang tidak langsung berkaitan dengan tema minggu itu. Tetapi bahkan itu pun dikatakan dalam bacaan kedua yang kita lihat dari surat Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Bagaimana hidup tanpa kekhawatiran? Kalimat terakhirnya begini. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Firman-Mu ya dan amin. Berlandaskan firman Tuhan. Saudari-saudara, bagaimana seorang ibu berwibawa kalau sungguh-sungguh menghayati firman ketika memberi nasihat kepada anak? Bagaimana seorang guru berwibawa terhadap muridnya kalau dia membekali diri dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan yang disampaikan kepada para murid? Guru menjadi karismatik, menjadi berwibawa. Bagaimana Anda, hai para muda, untuk menjadi pribadi yang berwibawa karismatik? Kenapa Anda dinilai berwibawa? Karena Anda selalu mendasarkan langkah, pilihan dan kehidupan Anda pada firman Tuhan. Menimbang dan kemudian berani mengatakan, aku ramelu ya nek ngono ya, aku ramelu sorry. Oh malah berwibawa loh. Karena menolak sesuatu yang tidak pas dengan firman Tuhan ketika diajak temannya. Hebat ya. Dan banyak orang muda yang seperti itu. Saya memberi kesaksian begini. Ada seorang anak yang ikut tes UN apa-apa gitu kan. Kemudian teman-temannya hampir semuanya nyontek. Kemudian anak itu laporan ke ibunya di rumah. Jur kamu terus piye Dek mau ya nyontek? Enggak mah. Aku punya prinsip yang diajar oleh para budur dulu. Lebih baik mati daripada melakukan dosa. Remaja loh. Lihatlah firman Tuhan yang ya dan amin bagi dia. Bagi Anda semua,
bagi keluarga Anda, bagi kita, bagi saya, bagi siapapun. Mudah-mudahan. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita lihat Injil hari ini. Dikatakan di sana Tuhan Yesus memasuki Kapernaum dan kemudian hari Sabat ibadah dan ada seorang yang kerasukan setan. Dikatakan di sana mereka takjub mendengar pengajarannya, takjub, terpesona. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Para jemaat ini percaya dan mendengarkan ahli Taurat. Tetapi ketika Yesus masuk dan mulai mengajar, mereka takjub dan membandingkan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara, ibadah Yahudi itu dahsyat sekali loh. Modelnya biasanya tidak sebesar ini, lalu duduknya membentuk U, tengahnya ada agak ke depan ada kitab suci, dan kemudian seorang membacakan dan kemudian diskusi tentang firman itu. Setiap orang mengajar dan sharing, luar biasa ya. Dan ketika Yesus mulai bicara, semua takjub. Saya punya tetangga, dia hanya kelas bawah, pesuruh di sekolah, tukang kebun bukan. Punya anak banyak, punya istri. Tetapi orang ini sangatlah saleh hidupnya. Jadi dia tidak punya kuasa. Dia tidak punya kekayaan yang membuat wibawa. Dia tidak punya akid junjung derajat. Dia tidak punya kuasa untuk menghakimi orang lain. Tetapi orangnya sangat saleh, santun, penuh iman, mendengarkan setiap pembicaraan dan rapat, dan kemudian dengan rendah hati menyampaikan gagasan. Semua orang kelakep diam dan mendengarkan dia kalau dia mulai mengatakan sesuatu dalam rapat kampung. Inilah orang yang berwibawa, yang sungguh-sungguh tumbuh dari iman yang dalam. Lihat, Tuhan Yesus mengusir setan dan kemudian bagaimana reaksi orang itu, bahkan orang yang kesurupan itu. Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yaitu yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar padanya. Mereka takjub. Sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Saudari-saudara, saya ingin mengatakan beberapa hal. Satu, wibawa adalah baik. Menjadi karismatik adalah baik. Tetapi kita tidak mencarinya. Itu diberikan oleh Tuhan karena kesetiaan kita, karena kesalehan hidup kita, karena kita selalu menghidupi firman-Nya dalam tutur kata dan dalam tindakan. Itu berlaku untuk para bapak ibu pada anak, suami pada istri, istri pada suami. Itu berlaku ketika kita bergaul di kantor atau di pabrik atau di dunia pertanian kita. Itu berlaku ketika kita hidup bertetangga. Itu berlaku dalam keluarga-keluarga kita. Mari setiap pribadi kembali untuk terus-menerus mendasarkan hidup pada firman Allah. Sehingga setiap orang menjadi mau mendengarkan karena di dalam kita ada Allah yang berfirman. Dengan demikian juga kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan lingkup kecil kita. Entah di keluarga, entah di tempat kerja, entah di pergaulan, entah di manapun. Amin. Ayo. Mendasarkan hidup pada firman supaya kita bertumbuh untuk memuliakan Tuhan dan semua orang mendengarkan itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.